apakah memegang anjing atau babi membatalkan wudhu? Mungkin dengan asumsi bahwa anjing atau babi ini najis. Apakah anjing atau babi ini najis atau tidak? Ulama beda pendapat atas kenajisan anjing ini. Malikiyah dengan Hanafiyah mengatakan bahwa anjing itu tidak najis, kecuali kemudian bagian mulut, liurnya, dan juga kemudian kotorannya. Kotorannya. Kalau Malikiyah malah kemudian ya mulut dengan air liurnya saja yang najis. Kemudian Syafi'iyah dengan Hanabilah itu berpendapat bahwa anjing itu najis. Dan Hanabilah pun ini sebagian ulama Hanabilah sependapat dengan Malikiyah, sebagiannya sependapat dengan Syafi'iyah. Jadi yang berpendapat najis itu ya satu satu setengah madhab lah gitu ya. Berarti mayoritas lebih kemudian yang berpendapat suci kecuali kemudian mulut dan liurnya dan juga kemudian kotorannya. Nah, itu untuk anjing. Ya, bagaimana dengan babi? Nah, kalau babi itu mayoritas ulama, bahkan Ibnu Munzir dalam Al-Ijma'nya mengatakan bahwa kemudian para ulama itu mujma' bahwa kenajisan apa namanya babi itu mujma'un alaih kata beliau. Jadi itu merupakan kesepakatan ulama. Tapi kalau kita mau memeriksa satu persatu apa namanya pendapat empat mazhab ini, Malikiyah itu berpendapat kalau babi itu dalam keadaan hidup itu suci. Berarti kalau matinya ya seluruh ulama sepakat babi itu najis. Bagaimana dengan bulunya? Kalau kita memegang bulunya. Nah, bulu babi ini mayoritas ulama kemudian juga berpendapat najis kecuali Malikiyah yang mengatakan suci kalau diambilnya dengan dipotong. Kalau dicabut, gitu, dengan dicabut maka kemudian bulunya itu najis. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kemudian kita punya wudhu memegang babi? Kalau dalam kemudian apa namanya mengikuti pendapat tadi misalkan pendapat Malikiyah gitu memegang babi yang masih hidup berarti kan kemudian suci, berarti tidak ada masalah. Nah, sekarang bagaimana kemudian kalau memegang babi itu mengikuti pendapat jumhur bahwa babi itu najis? Apakah membatalkan wudhu? Juga tidak membatalkan wudhu. Jadi terkena najis dari luar itu tidak membatalkan wudhu. Pegang najis apapun. Kita mau sholat misalkan, saya pernah kejadian di rakaat ketiga, pas kemudian saya curiga akhirnya ya saya lihat gitu, oh ternyata hitam di atas putih, yaitu tai cicak. Nah, itu. Nah, itu membatalkan sholatnya, tetapi tidak membatalkan wudhunya. Jadi bagaimana caranya? Ya tinggal dicuci sampai bersih, tidak usah wudhu, kemudian kembali sholat. Jadi yang kemudian ada perbedaan ulama tentang najis ini adalah kalau najisnya bersumber dari dalam tubuh kita, misalkan keluar darah atau keluar nanah dari tubuh kita. Ini masih ada ulama yang kemudian mengatakan membatalkan wudhu, yaitu siapa? Hanabilah. Hanabilah mengatakan kalau kemudian keluar darah dan darahnya itu kemudian banyak, itu membatalkan wudhu. Dan banyaknya juga relatif kata mereka, menurut mereka. Jadi ya setiap orang beda-beda. Yang kurus dengan gemuk itu ukurannya, ukuran banyaknya beda. Nah, kalau keluar darah dari seseorang dan ukurannya kemudian darah yang keluar itu sudah banyak, maka itu membatalkan wudhu. Jadi ada Hanabilah yang kemudian berpendapat kalau keluar nanah atau darah itu membatalkan wudhu kalau banyak. Tapi kalau terkena najis dari luar, itu terkena kotoran manusia, terkena kotoran kucing, terkena kotoran apa namanya tadi cicak, itu tidak membatalkan wudhu, tinggal dicuci sampai bersih.
tapi membatalkan sholat kalau kondisinya sedang sholat. Ya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kalaupun kemudian babi itu najis, kalau kita punya wudhu dan memegang babi, nah, itu tidak membatalkan wudhunya, tinggal kemudian dicuci saja dengan cara mensucikan najis najis babi, tapi tidak usah berwudhu kembali.